Silakan langsung simulasi ngajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, bahagia dan selalu sehat. Oke, pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan harapan semoga aktivitas kita di hari ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Mari kita buka pelajaran pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, materi kita pada hari ini adalah Allah Maha Segalanya. Kita akan belajar 4 Asmaul Husna. Nah, ada Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Nah, sebelum kita ke pengertian selanjutnya, anak-anak harus aktif ya, harus fokus dalam pelajaran. Untuk itu, segala aktivitas yang lain bisa ditinggalkan. Mari kita ikuti pelajaran pada hari ini dengan baik. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu kita dapat melafalkan Asmaul Husna dengan baik dan benar, menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna, menyebutkan sikap yang meneladani Asmaul Husna, menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yang kita pelajari Asmaul Husna Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berarti Allah Maha menutup dosa-dosa hambanya dengan keindahan. Nah, penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari dalam meneladani sifat Asmaul Husna Al-Ghaffar adalah kita harus menutup aib atau kesalahan teman kita. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Itu ya motivasinya untuk Al-Ghaffar. Kemudian untuk Al-Afu berasal dari kata menghapuskan, yakni Allah Maha menghapuskan dosa-dosa makhluknya. Implementasi kita dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat, kita diimbau untuk mudah memaafkan dan menghapuskan kesalahan orang lain yang tidak baik terhadap kita, sebagaimana Quran surah An-Nisa ayat 149 yang berarti jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Dan yang berikutnya Asmaul Husna Al-Wahid yang berarti Allah Maha satu tanpa sekutu. Nah, untuk implementasi di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengimani kemahasaan Allah dengan cara melakukan ajaran-ajaran atau perintah Allah dengan sholat dan menghindari kemusyrikan. Seperti dalil dalam surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warrahmanir rahim, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, tiada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan yang terakhir adalah Asmaul Husna As-Somad. As-Somad berarti Allah Maha atau tempat meminta segala sesuatu. Untuk itu kita dalam kehidupan sehari-hari berdoa dan meminta hanya kepada Allah. Tidak boleh meminta selain Allah dan menggantungkan semua permasalahan atau keluh kesah kita hanya kepada Allah. Seperti dalam surah Al-Ikhlas, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allahus Somad. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru tadi, maka anak-anak bisa mengerjakan di lembar peserta didik ya. Ini akan dicatat, kemudian ini pembagian kelompoknya untuk anak-anak. Nah, dan yang terakhir anak-anak bisa melanjutkan dengan tugas individu yang sudah dibagikan tadi ya. Dan dari Bu Guru, apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Pertama,
tadi sudah simulasi nggih. Nggih. Terhadap modul ajar yang dibuat itu teori belajar apa saja yang terlibat di dalamnya. Misalnya saya buka modul ajar Bu Karuni ya. Nggih. Modul ajar. Teori belajar apa saja yang digunakan? Konstruktivisme, Pak. Apa itu? Anak-anak terlibat aktif di dalam pembelajaran. Dilibatkan langsung. Apa maksudnya, apa itu? Pendekatannya pakai Tujuannya Pak, apa? problem based learning. Itu pendekatan atau model itu? Model. Kan dasar teorinya sudah saya lihat ya lumayan ya, walaupun nanti di apa namanya dicek lagi. Jadi saat guru membuat modul ajar, maka teori-teori yang akan digunakan tuh harus jelas ya, referensinya tuh harus jelas. Karena satu kelemahan guru saat ini tuh ya kadang ya males ya, ini nanti di siswa paling nggak digunakan, nah gitu alasannya katanya. Padahal ternyata kalau kita baca referensi utamanya itu luar biasa ya. Tujuan pembelajaran, coba dilihat Bu Karuni. Tujuan pembelajaran ada enggak? Jangan-jangan enggak ada. Ada, Pak. Ada ya. Tidak ada. Nah itu kan tujuan belajarannya atau TP ya, biasanya saya TP. Pelajaran tersebut itu langkah apa saja yang ditempuh Bu Karuni? Kan selain metode ceramah, selain menjelaskan, kami menerangkan lewat PPT, Pak. Lewat PPT Ya. di LCD. Kemudian kita menayangkan sebuah video. Kemudian ini kita tayangkan beberapa kasus-kasus yang sesuai dengan materi. Kemudian anak-anak diminta untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan untuk mengukur 4 tujuan tadi ya, menjelaskan makna, kemudian mengidentifikasi contoh sikap dan seterusnya, itu kan harus diukur. Nggih. Nah, cara mengukurnya itu bagaimana menurut Bu Karuni? Ya, kami sediakan LKPD, Pak, atau asesmen formatif. Ini pertanyaan refleksi. Kemudian ini materi, lampiran materi. Kemudian ini video-videonya. Ini ada skala. Itu mengukur. Nggih, ada namanya TPACK gitu kan, benar ya? Nggih. Nah, TPACK gitu ya, TPACK. Itu kepanjangannya apa Bu Karuni? Teknologi Pedagogik and Content Knowledge ya, Pak ya. Ada, Pak, ini kita menayangkan video-video animasi, itu merupakan salah satu proses pembelajaran yang melibatkan komponen terkait teknologi. Ya sudah. Itu untuk meningkatkan apa? Motivasi belajar. Untuk meningkatkan apa? Motivasi belajar siswa. Iya. Bukan hasil belajar, bukan ya? Mboten. Kemudian yang ini moderasi beragama, itu menurut Bu Karuni apa? Moderasi beragama. Bagaimana kita mengelola perbedaan keyakinan agama, khususnya dengan cara damai, toleran, menghargai dan menghormati. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika waqdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir. Gitu Bu Karuni. Oke, sami-sami Pak. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.